Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BRPT yang saat ini masih bergerak sangat trend. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara taktikal mulai membaik dan ternyata laporan keuangan semester satunya juga masih oke, masih melejit laba bersihnya 100% lebih. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini kembali akan coba update pergerakan dari saham Arto yang jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat ditutup bertahan di harga 1870. Tapi cara candle pada perdagangan hari Jumat itu tidak begitu oke. Opening di atas di sekitar harga 1915, penutupan tepat di harga 1870. Tapi secara teknikal Arto saat ini sudah mulai oke, sudah mulai naik di atas garis EMA50 dan 1800. Apalagi memang kalau pemberitaan bahwa laba bersih di semester satunya masih oke, masih melejit 154%. Jadi secara laporan keuangan masih oke, secara teknikal sudah mulai membaik. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk Arto pada perdagangan kemarin, terpantau asing 2 hari terakhir mulai keluar setelah sebelumnya masuk. Dan jika kita lihat di sini ini ada distribusi. Sehingga untuk Arto karena masih ada distribusi, saya lihat minggu depan masih ada potensi terkoreksi kembali mengetes harga 1800 sampai garis EMA50. Ya saat ini sekitar harga 1780. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama garis EMA50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba pantau sama Arto, menurut saya malah kesempatan ini untuk coba tunggu di sekitar garis EMA50 sampai 1800 untuk target entry-nya. Dan target swing untuk saat ini tetap di harga 1980 atau di sekitar garis EMA 150-nya sampai harga 2000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis untuk saham Arto. Jadi Arto minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk sideways. Selanjutnya saya coba analisa saham BBRI yang terpantau saat ini juga masih mencoba untuk break garis EMA 50 dan masih belum berhasil break. Jadi bisa kita lihat BBRI juga hari Jumat masih turun 1% lebih ke harga 3880. Dan candle juga hampir mirip dengan Arto, opening langsung di atas, tapi ternyata gagal naik dan kembali melemah. Dan bisa kita lihat untuk harga 3950 ini juga masih berupa resisten minornya. Kan sudah beberapa kali juga mengetes 3950, tapi ternyata gagal break dan kembali melemah. Dan saat ini bisa kita lihat untuk support kuatnya saat ini ada di 3800. Tapi untuk garis EMA 150 di harga 3880 ini masih berupa resisten. Kan bisa kita lihat beberapa kali mencoba ditembus, BBRI selalu gagal dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BBRI, bisa kita lihat di sini ini masih menarik, asing masih terus masuk. Dan di broker summary pun penurunan 1% lebih ini terpantau tidak ada distribusi. Malah terlihat ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk BBRI, apabila teman-teman mau coba pantau, masih bisa coba dipantau. Selama kuat di atas 3800, secara teknikal saya lihat BBRI akan mulai membaik. Ya, walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend, karena masih berada di bawah garis EMA 150 harga 4060. Tapi selama masih kuat di atas 3800, minimal BBRI akan mulai membentuk high low. Sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju target terdekat itu di harga 4000. Jadi untuk teman-teman yang minggu depan baru mau coba pantau di entry, ini masih bisa coba dipantau. Kan saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Apabila minggu depan masih bisa bertahan rebound dari garis EMA 50, masih bisa buy on breakout di sekitar garis EMA 50. Atau jika terpantau masih lanjut turun pun, bisa coba tunggu di 3800 untuk entry apabila BBRI masih kuat berada di atas 3800. Selanjutnya BBTN bisa kita lihat. Secara teknikal BBTN sebenarnya lebih oke, kan sudah berhasil break garis EMA 50 150, tapi saat ini masih tertahan di harga 1200 sampai 1250. Dan beberapa kali mencoba naik di atas zona ini, BBTN tertahan dan hari Jumat kembali melemah turun 1% lebih ke 1195. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BBTN. Penurunan 1% lebih ini masih terpantau asing masih terus keluar. Dari broker summary juga terpantau ini masih ada sedikit distribusi. Dan karena masih ada distribusi, saya lihat BBTN masih ada potensi untuk kembali terkoreksi minggu depan.
Dan target penurunan terdekat jika kita lihat ada potensi menurut saya ke sekitar 1155 sampai garis EMA 140 harga 1130. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila BBTN minggu depan masih gagal naik di atas 1200, setelah itu tunggu kembali di sekitar 1130 sampai 1140 untuk target entry di sekitar garis EMA 50 150. Atau hold saja terus selama BBTN kuat di atas kedua garis EMA ini, dengan target untuk swing itu di sekitar 1250 sampai harga 1300 untuk target lebih jauhnya. Dan untuk teman-teman yang ingin coba pantau pun masih bisa coba dipantau. Saat ini masih mencoba untuk break 1200, ini masih bisa wait and see dulu. Apabila hari Senin BBTN masih lanjut naik, berhasil break 1200, masih bisa ikutan buy on breakout. Jadi ternyata masih lanjut turun pun, ini kesempatan menurut saya untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50 150 untuk buy on support. Selanjutnya Mandiri bisa kita lihat, secara teknikal Mandiri saat ini masih belum oke. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas 4.800, Mandiri gagal break, walaupun sebelumnya sempat break 4.800 tapi masih tertahan di garis EMA 50. Dan secara teknikal Mandiri sebenarnya masih bergerak downtrend, masih belum membentuk high low seperti BBRI. Dan bisa kita perhatikan pada penurunan Mandiri hari Jumat, bisa kita lihat di sini, asing masih keluar dengan jumlah besar. Di broker saham juga terpantau ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Mandiri apabila teman-teman saat ini masih hold, mesti harus hati-hati. Penurunan hari Jumat candle lumayan solid plus masih ada distribusi, sehingga potensi untuk kembali melemah ke sekitar 4.600 masih lumayan besar. Jadi harus hati-hati apabila minggu depan kembali mencoba break 4.800 ternyata masih gagal. Cara pergerakan masih ada potensi dan membentuk low dengan target penurunan terdekat di 4.600. Jadi untuk Mandiri saat ini apabila mau entry misalnya wait and see dulu lebih oke-nya. Belum ada akumulasi, secara teknikal juga belum membentuk high low. Jadi masih beresiko untuk coba entry saat ini. Jadi wait and see dulu, lihat apakah Mandiri minggu depan bisa naik di atas 4.800 atau tidak. Apabila berhasil naik, bisa coba buy on breakout, atau lebih oke lagi tunggu Mandiri berhasil naik di atas garis EMA 50 baru coba ikutan entry untuk lebih oke-nya. Kan cara teknikal Mandiri baru akan lebih oke apabila berhasil break garis EMA 50. Karena garis EMA 50 bisa kita lihat beberapa kali dicoba ditembus selalu gagal dan dipaksa turun. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.